Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Anwar dari Divisi Project. Pada uploadan video pembelajaran minggu kali ini, saya di sini akan membahas mengenai generasi Z. Nah, mungkin di sini generasi Z bisa dibilang generasi yang lahir di tahun 1990-an. Nah, mungkin di sini kita juga harus tahu nih apa saja kelebihan serta kekurangan generasi Z, terutama di lingkungan dunia kerja. Apa aja kelebihan dan kekurangannya, mari kita bahas. Nah, yang pertama, 5 kelebihan generasi Z di dunia kerja. Yaitu yang pertama itu memiliki ambisi untuk sukses. Nah, generasi Z ini memiliki ambisi yang kuat untuk sukses. Mungkin ambisi inilah yang membuat mereka mau bekerja keras demi mencapai mimpi-mimpinya. Tidak heran kalau beberapa perusahaan dinominasi oleh generasi Z. Artinya di sini bahwa generasi Z ini memiliki semangat yang lebih karena dia dari segi usia masih muda, kemudian dia mempunyai impian-impian yang besar untuk mewujudkan impian-impiannya. Nah, kerja keras dapat dilihat dari kerelaan mereka untuk lembur, mungkin dari menyelesaikan proyek, dari atasan. Mereka tidak mau menunggu pula sampai esok karena hari esok biasanya mendatangi kesusahan tersendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu kerja yang cepat serta efisien. Nah, generasi Z ini mengandalkan kemajuan dan kecanggihan teknologi saat bekerja. Makanya kerjanya bisa dibilang lebih cepat serta efisien. Apalagi nih kalau perusahaan memfasilitasi mereka dengan software yang bagus. Makanya kebanyakan dari mereka mencari perusahaan yang menyediakan fasilitas kerja yang lengkap. Dengan begitu, produktivitas mereka saat bekerja pun maka akan semakin meningkat di setiap harinya. Kemudian yang ketiga yaitu memecahkan masalah dengan cara unik. Nah, ketersediaan informasi di internet menjadi modal bagi generasi Z dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, saat mereka kurang paham dalam menggunakan software akuntansi misal, daripada les ataupun mengikuti latihan khusus, mereka memilih untuk mencari tata cara penggunaan software tersebut melalui YouTube ataupun dari Google. Nah, kalau seandainya ingin mendalami software tersebut, barulah mereka mengikuti les ataupun pelatihan. Nah, dalam hal ini mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa generasi Z memiliki sejuta akal untuk menyelesaikan masalah dengan cara paling mudah terlebih dahulu. Kemudian yang keempat yaitu percaya diri yang tinggi. Nah, salah satu alasan kenapa generasi Z lebih percaya diri dalam dunia kerja yaitu karena mereka bisa membandingkan kemampuannya dan orang lain. Sebab prinsipnya yaitu ketika orang lain bisa, maka mereka pun pasti bisa juga. Nah, inilah bekal mereka untuk mengenali diri sendiri, termasuk kelebihannya. Pada dasarnya, suatu kelebihan yang dimanfaatkan dengan baik pasti akan membuahkan hasil maksimal di kemudian hari. Kemudian itu yang kelima, bersaing dengan cara sehat. Nah, dengan adanya bekal rasa percaya diri yang tinggi, generasi Z mau bersaing secara sehat saat memasuki dunia kerja. Mereka mungkin memaksimalkan kelebihannya untuk dipromosikan dalam perusahaan guna menapaki jenjang karir yang lebih baik. Nah, tidak sedikit pula dari mereka yang meluangkan waktu untuk diskusi bersama sekelompok orang yang merupakan saingannya. Mereka percaya kalau diskusi menjadi salah satu cara paling ampuh untuk menciptakan ide-ide yang brilian. Nah, selain tadi kita ngebahas mengenai kelebihan generasi Z di dalam lingkup dunia kerja, kita bahas pula 5 kekurangan generasi Z di dalam dunia kerja. Apa aja kekurangannya? Yang pertama, yaitu terburu-buru dalam mencapai sesuatu. Nah, keinginan untuk sukses seringkali dilandasi oleh rasa terburu-buru. Ketika jenjang karirnya stagnan di suatu perusahaan, mereka lebih memilih untuk resign serta apply di perusahaan lain. Nah, padahal untuk menapaki karir yang lebih bagus dibutuhkan kesabaran serta effort yang lebih. Dan di sini atasan akan melihat apakah mereka layak atau tidak layak dipromosikan. Kemudian yang kedua yaitu kecenderungan untuk dituruti keinginannya. Nah, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia kerja pun generasi Z sering menuntut hal lebih dari perusahaan. Ketika perusahaan tidak menuruti keinginan tersebut, kebanyakan dari mereka mulai bekerja semaunya dan di luar aturan. Nah, tidak heran, maka banyak dari mereka dijuluki generasi banyak maunya. Nah, oleh generasi sebelumnya, sebab keinginan tersebut sifatnya mutlak serta harus dituruti. Kemudian yaitu yang ketiga, yaitu kecanduan gadget.
Nah, rata-rata generasi Z pasti memiliki kecanduan tinggi terhadap gadget. Sebenarnya cukup wajar karena semua informasi didapatkan dari gadget. Nah, bahkan suatu pekerjaan dapat diselesaikan hanya dengan jempol dan mendapatkan uang. Sayangnya, mereka malah tidak bisa mengendalikan pemakaian gadget yang membuat quality time bersama orang-orang di sekitarnya menjadi berkurang. Makanya generasi Z ini identik dengan sebutan anak-anak individualitis. Kemudian yang keempat yaitu kurang disiplin dalam hal-hal kecil. Nah, di sini bisa dibilang dalam ambisi, kreativitas, serta rasa percaya diri generasi Z tidak perlu diragukan lagi. Sayangnya beberapa dari mereka kurang disiplin dalam hal-hal kecil, misal dalam hal waktu kedatangan ke kantor. Mereka justru sering terlambat karena alasan-alasan tertentu. Nah, mereka menyepelekan masalah kedatangan karena merasa bisa menggantinya dengan memperlama waktu pulang kerja. Padahal kalau dilihat, masalah kedatangan dapat mempengaruhi penilaian di akhir tahun nanti. Nah, kemudian yang kelima, ini yang biasanya menjadi banyak kekurangan dari generasi Z, yaitu menginginkan gaji yang tinggi. Nah, banyak generasi Z di sini menginginkan gaji tinggi di awal-awal bekerja. Hal ini tidak lepas karena biaya hidup yang semakin mahal dan tingginya gaya hidup. Kalau gajinya kecil, mereka merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Makanya saat mencari kerja, mereka akan mencari perusahaan yang sanggup bayar mahal. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, pengalaman serta kualitas yang mereka berikan belum tentu sepadan. Mungkin itu yang bisa saya share mengenai 5 kelebihan serta 5 kekurangan generasi Z. Hal ini tentu saja pasti ada plus minusnya. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.